Oke, silakan dimatikan videonya. Kita akan mulai kuliah hari ini, pertemuan kedua. Bentar ya. Saya akan sharing dulu. Oke. Semua sudah melihat paparan yang saya sharing di layar? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Hari ini kita akan membahas pengantar ya. Kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Ini adalah gambaran kerangka kuliah kita satu semester ke depan. Bagaimana perkembangan arsitektur dan gaya bangunan di Indonesia untuk mata kuliah arsitektur Nusantara dan Asia. Oke, yang pertama saya tampilkan dulu ya. Oke. Ini ada peta Indonesia ya. Tahu ya, ini peta Indonesia ya. Semua kenal ini ya, pulau-pulau ini ya. Nah, Nusantara ini Indonesia atau dengan istilah lain Nusantara artinya adalah Nusa Antara, pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Nah, inilah kita Indonesia. Ada 5 pulau besar dikelilingi oleh Asia, dan di bawahnya ini ada benua Australia, antara Asia dan Australia dan antara dua samudra. Nah, geografis ini perlu kalian pahami karena posisi geografis ini mempengaruhi bagaimana budaya kita, dan budaya itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk-bentuk bangunan yang variatif, namun ada kesamaan yang nanti kita bisa pelajari. Unik tapi juga ada persamaan. Nah, ini dari buku kompendium ya, yang salah satu buku yang akan kita bedah ya adalah materi hari ini. Tapi secara umum gambarannya di buku itu ada pengelompokan bagaimana perkembangan arsitektur di Indonesia. Yang pertama itu ada arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional, yang semalam di minggu yang lalu saya mintakan tugas kalian untuk mencari bagaimana sih arsitektur tradisional suku masing-masing. Jadi kalian harus kenal dulu bagaimana arsitektur diri kalian dulu. Nah, ini adalah awal sebelum kita dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Kemudian pada tahap berikutnya masuk arsitektur zaman Hindu dan Buddha. Sudah ada pengaruh di sini ibadah agama dari Hindu dan Buddha. Semua tahu ya Hindu dari mana ya agamanya? Bisa sharing? Dari mana agama Hindu? Nggak ada yang tahu di sini ada yang beragama Hindu? Kalian dengar atau saya yang sedang bicara sendiri ini? Dengar, Bu. Oke, oh ya, ini ada yang masuk. Nah, ya, agama Hindu dan Buddha ya. Hindu Buddha ini datang dari Asia, tepatnya dari India. Buddha cenderung dari ini ya, dari Cina, atau walaupun sebenarnya Buddha itu asalnya dari dataran Hindia juga. Kemudian pengaruh arsitektur zaman ketika peradaban Islam sudah mulai datang dan mempengaruhi bangunan-bangunan kita. Baru masuk ke arsitektur kolonial atau juga sebelum pra kemerdekaan dipisah ya. Kemudian setelah kita merdeka itu juga ada gelombang arsitektur yang dikelompokkan dengan bentuk yang baru. Jadi di buku ini dijelaskan ada 5 periode perkembangan arsitektur dan gaya bangunan di Indonesia ini secara waktu dan pengaruh budaya. Nah, yang pertama itu arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional ya, yang sering disebut secara umum. Arsitektur vernakular ini merupakan arsitektur yang tumbuh dan berasal dari arsitektur rakyat di suatu daerah. Jadi di setiap daerah ini ada arsitektur vernakularnya, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negeri yang kaya akan etnis, sehingga Indonesia memiliki berbagai macam bangunan dengan gaya-gaya arsitektur yang khas juga. Namun berdasarkan sejarah linguistik, tahu ya linguistik ya, bahasa
bahasa, tata huruf dan ini ya, kata-kata itu sebagian besar bangsa Indonesia ini merupakan ras Austronesia. Austro, kata dasarnya Australia ya, benua Australia. Sehingga berpengaruh pula terhadap gaya bangunan yang ada di Indonesia. Kemudian budaya Austronesia ini diperkirakan berasal dari masyarakat di sekitar Cina Selatan dan Vietnam Utara yang muncul pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi 4 sebelum Masehi termasuk peradaban yang masih begitu muda ya dibandingkan Mesir yang ada sekitar 100 abad sebelum Masehi. Nah, ciri-ciri bangunan bangsa Austronesia adalah bangunannya segi empat. Walaupun ada di beberapa daerah yang bulat ya kayak di Papua ya. Kemudian terdapat tiang-tiang sebagai penyangga dan ilalang sebagai atap. Ini karena material di sekitarnya, ciri vernakular seperti itu. Kemudian pintu masuk merupakan tangga yang ditaki dan terdapat perapian yang menyimpan kayu bakar. Ini contoh-contoh ini dapat dilihat di bangunan-bangunan yang ada pada gambar rumah gadang ya, ada panggungnya segi empat, terus ada tangga ya, dan di samping itu rumah teraza, ada lumbungnya juga. Nah, kemudian masuk ke arsitektur zaman Hindu dan Buddha. Nah, Hindu dan Buddha kita biasanya mengenal candi di Jawa ya paling banyak ya, tapi di Sumatera juga, Sumatera Utara juga bahkan ada candi. Nah, itu adalah jejak-jejak pengaruh Hindu dan Buddha yang tersisa dalam bentuk bangunan. Candi ini biasanya tempat ibadah Hindu maupun Buddha ya, dan itu bisa dilihat dari arsitekturnya apakah candi tersebut Hindu atau Buddha. Nah, teknologinya dari bahan batu dan ya itu juga yang membuat dia masih bisa dikenali jejaknya ya. Beda dengan arsitektur vernakular yang biasanya dari kayu dan umurnya tidak panjang kecuali kayunya awet gitu. Kemudian nah ini masih di dalam arsitektur Hindu dan Buddha. Ya, secara kosmologi ya bisa dibagi 3 itu secara umum. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia, candi itu mengarah pada bangunan keagamaan dan atau tempat ibadah peninggalan masa lalu yang berasal dari Hindu dan Buddha. Keindahannya terdapat di arsitekturnya pada relief serta arcanya. Banyak pesan-pesan di situ ya. Simbol-simbol bagaimana kehidupan di masa candi itu dibentuk. Jadi kalau misalnya candi Borobudur ya, itu di bagian bawahnya itu banyak aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi ya. Kemudian makin ke atas dia makin ke masalah rohani. Nah, itu ukiran-ukiran kehidupan masa itu nampak di situ bagaimana penduduknya bekerja, berhubungan dengan lawan jenis ya. Di situ bisa nampak relief-relief itu. Jadi seperti potongan-potongan film masa lalu yang dibuat di dalam bentuk batu. Ada yang masuk? Oke, terus dalam pembangunan candi terdapat juga ketentuan-ketentuan yang kalau zaman sekarang kita sebutnya arsitek ya. Jadi candi-candi ini juga ada arsiteknya. Namanya Silpin. Nah, candi umumnya terbuat dari batu dan ada yang unik ini antara candi di Jawa dengan Sumatera. Biasanya kalau di Sumatera itu menggunakan batu bata merah. Kalau di daerah Sumatera Utara itu yang masih ditemukan itu di daerah Paluta ya, Padang Lawas atau Padang Lawas Utara. Kalau nama kotanya Padang Bolak atau Candi di Portibi ya, desa Portibi namanya, itu masih ada jejak-jejaknya. Dan belum semuanya bisa digali kembali karena kebanyakan tertimbun oleh tanah dan hutan lebat. Nah, jadi kalau di Jawa memang upaya untuk menyelamatkan situs-situs candi ini cukup intens, beda dengan Sumatera. Jadi
sulit ya untuk melihatnya secara utuh seperti Candi Prambanan dan Borobudur yang kita lihat terkenal sekarang. Kemudian masuk kita ke periode yang ketiga, yaitu arsitektur ketika Islam masuk ke Indonesia. Nah, Islam cikal bakalnya abad ke-7 ya, namun kejayaannya itu dan masuk ke Indonesia di abad ke-12. Nah, kejayaannya itu juga mempengaruhi arsitektur, walaupun juga dia tetap berakulturasi atau beradaptasi dengan budaya yang ada, termasuk bagaimana bentuk candi itu juga masih diserap di dalam bangunan masjid ya. Ya, awalnya memang bangunan arsitektur ini terimplementasi dalam bangunan-bangunan ibadah. Kalau tadi di candi, kalau ajaran agama Hindu dan Buddha tempat ibadahnya candi, kalau di arsitektur Islam dia masuknya dulu awal-awalnya melalui masjidnya. Nah, ini contoh bagaimana masjid masih dipengaruhi oleh oleh arsitektur Hindu dan Buddha ya di Menara Kudus. Ini menara juga masih eksis sampai sekarang dan menjadi ciri khas. Setelah arsitektur Islam masuk, di dalam arsitektur masjidnya, rumah ibadah, masuk ke era kolonial. Era kolonial ini dibagi dalam beberapa tahapan, ini dibagi dalam beberapa abad, yaitu dalam 3 abad ya. Abad yang pertama itu abad ke-16 sampai abad ke-18. Di sini Indonesia masih dikuasai oleh Belanda memang, namun secara kekuasaan dia dikelola oleh sebuah perusahaan besar yang kita sebut VOC ya. VOC atau kalau orang Betawi bilang company. Ya. Nah, VOC ini perusahaan yang mengelola semua usaha yang ada di Hindia Belanda yang disebut juga Indonesia, cikal bakal Indonesia. Nah, di sini bangunan-bangunannya masih belum jelas orientasinya dan tidak menyesuaikan iklim kondisi saat itu. Jadi sekedar ada bangunan sementara. Nah, masuk ke periode berikutnya yaitu abad ke-18 sampai abad ke-19. Nah, di situ sudah mulai ada sebuah adaptasi ya, walaupun masih dalam bentuk denah. Denahnya di sini digambarkan masih simetris, terus ada pilar, ada serambi. Pilarnya menggunakan gaya Yunani, kemudian menggunakan atap perisai. Jadi ini ciri di abad ini. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yang mulai dipengaruhi oleh bagaimana juga Eropa mengalami perubahan di dunia arsitektur ya. Nah, Indonesia juga mengalami dampaknya karena sebagaimana kita ketahui Indonesia kan dijajah oleh Belanda, dan Belanda ini di Eropa juga banyak tokoh-tokoh yang perintis arsitek modern ya, yang mempengaruhi arsitektur dunia. Nah, Indonesia juga kebagian. Jadi Indonesia ini masa tahun ini itu seperti laboratorium atau tempat berkreativitasnya arsitek-arsitek Belanda. Walaupun tetap dipengaruhi bagaimana ilmu yang mereka dapat di negeri asalnya. Nah, di sini sudah mulai dikenal Art Nouveau, kemudian New Kans, yang cikal bakalnya adalah dari Amsterdam School atau juga De Stijl. Ini adalah perintis arsitektur modern kalau bicara nanti sejarah arsitektur ya. Nah, kemudian ini muncul di bangunan-bangunan kita yang mulai lebih berwarna ya, dipengaruhi oleh Art Nouveau ini ya. Art Nouveau ini arsitektur yang lebih pada segi dekoratif. Ya, bisa dilihat dari ini desain bangunan di Bandung ini ya. Villa. Kemudian ini Amsterdam School yang mempengaruhi arsitektur di Indonesia. Kemudian De Stijl. De Stijl ini gerakan perubahan arsitektur juga di Eropa yang kemudian dibawa ke Indonesia. Ciri-cirinya itu menggunakan tiga warna, tapi kalau di Indonesia lebih pada warna hitam, putih, dan abu-abu. Nah, ini mungkin masih sering kita lihat di bangunan-bangunan sekitar kita yang masuk dalam bangunan sejarah, misalnya di Kota Medan ya,
coba perhatikan itu di sekitar Kesawan ini masih banyak bangunan Bank Mandiri yang di daerah Lapangan Merdeka itu juga seperti ini. Nah, kemudian setelah 1920 masuk juga pengaruh New Bowen, yaitu istilah bangunan 1920 yang merupakan penganut international style. Nah, ini international style bagaimana di mata kuliah nanti arsitektur, teori dan kritik itu dibahas ya. International style bagaimana arsitektur global ya bisa ditemukan di mana saja di belahan dunia. Oke, nah itu salah satu fase perubahan arsitektur di dunia yang kemudian mempengaruhi juga di Indonesia. Namun dibawa oleh Belanda ya. Nah, ciri-cirinya ada transparansi untuk ruang, cahaya dan udara dan simetris dan penggunaan warna putih. Kemudian pasca kemerdekaan, arsitektur di periode terakhir adalah pasca kemerdekaan. Kita sekarang di pasca kemerdekaan ya katanya. Nah itu juga mempengaruhi pada bentuk bangunannya. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang ditampilkan sebelumnya dengan yang sekarang itu perbedaannya cukup jauh ya, cukup jauh. Nah itu adalah karya-karya bangsa yang mempelajari arsitektur kemudian menerjemahkan ilmu yang didapatnya di dalam bangunan yang memang milik Indonesia ataupun dipengaruhi nilai-nilai yang didapatnya. Jadi begitulah gambaran arsitektur yang ada di Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam selama pertemuan kita berikutnya. Jadi dapat disimpulkan secara umum gaya arsitektur di Indonesia itu dibagi dalam 5 fase. Kemudian setiap gaya arsitektur itu dipengaruhi oleh faktor agama. Jadi agama dan arsitektur itu di dalam sejarah negara kita ini sangat dekat. Maka dengan itu perlu memang kita memikirkan ulang seharusnya memang arsitek-arsitek ini dia punya dasar religius yang cukup tinggi ya. Karena dalam sejarah negara kita ini terbentuk religius, agama dan kebudayaan itu hal yang selalu beriringan. Bisa jadi arsitektur tanpa nilai religius bisa kehilangan maknanya. Jadi kalau kita tadi kembali ke bangunan-bangunan vernakular itu sudah ada bicara kosmologi di dalam bangunannya. Di bagian mana bagian yang suci, bagian manusia di mana, bagian hewan di bagian mana, itu dipisahkan berdasarkan pemahaman mereka terhadap penciptaan alam, keesaan Tuhan. Masuk ke bangunan tadi Hindu dan Buddha, apalagi ketika dia dalam bentuk candi, itu penerjemahan bagaimana ketundukan terhadap Sang Pencipta. Juga di masjid baru mulai masuk ke era kolonial, disitulah mulai bergeser ya agama dan kebudayaan di dalam arsitektur itu mulai hilang dan diletakkan di dalam bangunan-bangunan ibadah saja. Itu gambaran bagaimana arsitektur dan di Indonesia dalam 5 periode perkembangannya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Silakan. Tidak, Bu. Cukup jelas? Iya, Bu. Oke, nah ini nanti ada paparan ini kan sudah saya sampaikan di e-learning dan ada kuisnya. Saya tampilkan dulu kuisnya ya. Kuis yang di e-learning, Bu. Iya. Karena sudah saya sampaikan, jangan sampai nilainya jelek ya. Baik, Bu. Cuman 3 soal seingat saya ya. Ini ada kuis pertemuan 2 ya. Dibaca baik-baik. Jadi kuis ini juga untuk memastikan kehadiran kalian, baik yang hadir secara saat ini ya sinkronis begini, ataupun nanti hanya bisa mengakses e-learning tapi tidak hadir di pertemuan siang ini.
Silahkan isi saja kuis pertemuan ini, saya akan perhitungkan kehadirannya. Dan nilai dari kuis itu akan masuk nanti untuk penilaian tugas. Itu cara saya untuk mengetahui atau memastikan kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kuisnya udah bisa diisi kan, Bu? Bisa, tapi isinya yang tenang-tenang saja ya, nggak usah buru-buru. Ini cuma 3 soal, maksudnya Baik, supaya Bu. saya tidak suka kalau nilai kalian jelek. Oke? Disimak baik-baik Oke, Bu. dan teliti. Kemudian untuk berikutnya adalah tugas. Minggu lalu saya sudah sampaikan ada tugas. Kira-kira ada progres nggak? Ada kesulitan dari tugasnya? Kan memang belum dikumpul ya, tapi saya ingin tahu sejauh mana ke progres kalian. Oh iya Bu, saya juga ingin nanyakan soal yang dari Ibu yang nomor 2 itu Bu. Mm-mm. Kan ada Ibu katakan itu dokumentasi. Tunggu. Ini ya. Dokumentasi Bu. Ini ya dokumentasi. Itu berarti kaminya harus datang ke lokasi bangunan bersejarah itu Bu. Di situ saya kasih pilihan. Tidak bangunan bersejarah ya. Tapi yang itu karena ular Bu. Ya, gini. Kalian ada pernah ke museum di Jalan HM Joni? HM Joni Bu. Tahu? Tahu. Ah ya. Bangunan Di situ menerapkan arsitektur apa? bangunan Belanda Bu. HM Joni, Museum HM Joni? HM Joni. Tradisional, Bu. Ya, tradisional apa? Atapnya tradisional apa? Tradisional Batak. Batak apa? Batak ada 5 subsuku. Batak. Nggak tahu ya. Ya, arsitek ini harus banyak jalan-jalan ya. Ini semua mau jadi arsitek. Saya googling dulu ya. Museum Sumatera Utara. Ini bisa lihat semua kan? Nah, ini. Lihat fotonya. Semua melihat fotonya ya. Lihat gambarnya ini nggak? Yang ini. Kelihatan nggak saya sharing ini? Enggak, Bu. Ini atap apa? Tidak kelihatan Bu. Nggak kelihatan. Enggak, Bu, enggak kelihatan, Bu. Oh iya, bentar saya coba ini ya. Nah ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ah iya. Nah ini atap apa nih yang segitiga ini? Batak Toba, Bu. Ya, Batak Toba. Nah, dia akan menerapkan arsitektur, memang bangunannya bangunan modern, tapi dia menyerap arsitektur Batak Toba. Nah, yang di situ yang saya maksud dengan tugas kedua. Artinya bukan rumah adatnya yang kalian foto, tapi bangunan-bangunan di sekitar kalian yang menerapkan arsitektur tradisional suku kalian. Joglo, ada nggak sekitar Medan ini Joglo? Joglo Bu. Ini museum ya, ini saya ambil lagi. Misalnya PRSU, di PRSU itu banyak tuh bangunan-bangunan daerah yang ditiru, karena dia kan mau mewakilin daerahnya. Tahu PRSU kan? Tahu, Bu. Pekan Raya Sumatera. Nah, dari sini kan nampak beda-beda atapnya nih ya. Ini ya atap Toba, tapi dibuatnya terbalik ini ya, sisi ini. Kemudian rata-rata Toba, ada Melayu. Ini juga
Menaranya ini kalian tahu nggak ini menerapkan arsitektur apa? Menara yang di depan ini. Kelihatan nggak menara ini? Sering nggak lewat PRSU nih semua nih? Pernah lewat PRSU kan? Nggak pernah, Bu. Itu kan dekat kampus. Nanti coba disinggahkan ya. Dicoba disinggahkan itu menara yang di depan itu yang kalian tidak perlu masuk untuk melihatnya, itu bangunan itu menerapkan arsitektur apa? Itu pakai arsitektur tradisional, arsitektur vernakular yang diserapnya. Kemudian apa yang khas lagi di Medan? Rumah Melayu. Tapi Bu, kalau misalnya gini nih, ada yang karo. Nah, bangunan karo itu contohnya sedikit di kota Medan. Berarti harus kayak mana, Bu? Nggak mungkin kalau karo sedikit. Nah, ini aja udah banyak berapa. Jambur itu berserak di Medan. Nias aja ada di Medan. Di kampus Pancabudi itu ada ornamen Nias kan? Siapa sini yang orang Nias? Ada nggak ornamennya masuk di kampus? Nah, itu juga bisa kalian foto. Bisa nggak dipahami? Ini Nias cukup banyak juga nih ya. Ya kan? Siapa aja di sini yang orang Nias nih? Saya, Bu, satu orang. Ya, Gule ada 2 orang di sini. Oke, kalian bisa lihat di sekitarnya. Jadi, kalaupun tidak ada, saya kasih pilihan. Kalian bisa akses secara online. Bentar ya, saya tunjukin ya. Oke. Nah, nomor 2 itu lokasi di sekitarmu. Sudah? Di kampus, museum, rumah, kantor. Kantor biasanya pakai Melayu ya, umumnya ya. Tapi kalau kantor di kabupaten biasanya sudah pakai bangunan tradisionalnya. Apalagi Nias itu ya, kantor Bupati Niasnya yang baru. Nah, kemudian boleh kalian pakai media online, tapi sebutkan sumbernya. Ya, yang kampus ini juga sebutkan alamatnya di mana. Kalau kalian mengambilnya dari media online, kalian harus sebutkan alamat websitenya. Iya Bu, baik. Jadi bukan bangunan tradisionalnya, tapi bangunan modern yang menerapkan arsitektur vernakular. Tapi dari 10 foto itu Bu, ada unsur dari semua itu Bu, dari bangunannya, ada bagian bangunan sama ornamen. Iya, kalian ambil bangunannya, bagian bangunannya juga boleh, ornamennya saja pun boleh. Kalau dapat ketiganya bagus, kalau cuman bisa dapat ornamennya ya tidak masalah. Tapi 10 foto. Saya paham kalian ada yang kesulitan mungkin ya menemukannya, tapi kalau pakai media online harusnya tiga item ini kalian bisa dapat. Bangunan, bagian bangunan dan ornamen. Oke? 10 foto saja. Bisa? Bisa Bu. Oke. Untuk jurnal sudah ada? Belum? Belum ada, Bu. Belum ada Bu. Belum ada. Ya, itu sudah mulai disiapkan ya untuk masuk ke tugas ya. Nah, minggu depan Baik, Bu. Evaluasi jurnalnya. Terus fotonya simpan dulu, maksudnya disatukan dulu di dalam jurnal. Nanti saya akan arahkan bagaimana kalian harus mengupload itu ke Instagram yang khusus untuk arsitektur vernakular. Tapi arahannya nanti setelah pertemuan berikutnya ya. Kalian kumpulkan saja dulu bahannya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Yang pindahan dari ITM siapa ya? Saya Bu. Ali Sopian Hasibuan. Ya, Bu. Oke. Sudah nggak ada masalah kan? Sudah bisa akses e-learning? Udah Bu. Udah ya, oke. Jadi mata kuliah kita ini bisa dalam bentuk seperti ini, tanya jawab
melalui online ataupun kalian nanti menonton video pembelajaran, Ya, Bu. ataupun dengan tugas nanti banyak kepada forum diskusi yang ada di e-learning. Namun begitu, setiap mulai kuliah saya akan sampaikan hari itu kita akan menggunakan metode apa, apakah bertemu langsung seperti ini atau hanya belajar mandiri. Ini ada absen online, silahkan diisi di forum chat. Sudah diisi semua belum ini? Di chat room. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita padakan pertemuan hari ini. Kalian sudah bisa mengakses e-learning untuk menjawab kuis Absennya di mana, Bu? Absennya? di chat room Google Meet. Oh ya, Bu. Silakan absen di situ. Juga jangan lupa kuis ya. Kuis itu penilaian. Baik, Bu. Oke. Saya pastikan dulu video udah semua ya. Saya screenshot dulu untuk absen terakhir ya. Untuk kelompok, tugas kelompok ya. Siapa ini yang belum ada kelompok? Berarti Ali ya? Ali Ya, Bu. Sofian Hasibuan. Ya, Bu. Masuk ke kelompok yang terakhir ya. Kelompok terakhir, sebentar saya sebutkan namanya. Dafa dan Idran Gule. Jadi 3 orang nih satu kelompok. Satu kelompok 3 apa 2 ini? Dafa. Iya, Bu. Satu kelompok kemarin pembagiannya berapa orang? Kemarin, Bu. Iya. Saya kurang tahu juga, Bu, karena tahu saya Ibu baru ini bicarakan soal kelompok. Oh ya, belum ada pembagian kelompok ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Cuman dia kemarin belum masuk, Bu. Iya. Zoom-nya. Dafa belum masuk. Dafa ketua kan? Iya. Molor dia, Bu. Ketua kelas harus tetap update walaupun nggak hadir, resikonya. Coba dijelaskan sama yang ini, yang udah hadir minggu lalu, kelompoknya gimana ya? Lupa juga ini. Nggak ada yang menjelaskan, Bu. Jadi saya nggak tahu. Ya, siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat? Diulang saja, Bu. Diulang. Iya, Bu, diulang aja. Lepas, Bu. Wah, pada tidur semua siang-siang ini ya. Bentar saya cek dulu kuliahnya minggu lalu. Arsitektur Nusantara. Oke. Nanti gini aja. Ini tugas, carilah satu jurnal suku bangsamu. Nanti ke kelompoknya saya share di grup WA aja ya. Ini terima aja kan kondisi pembagian tugasnya kan, pembagian kelompoknya kan. Karena ada di kelas lain yang minta supaya pembagian kelompoknya sesuai dengan kelompok studio. Di studio kami juga belum ada pengelompokan, Bu. Belum ada ya. Belum ada ya. Oke, untuk sementara tugasnya masih individu, satu jurnal, karena ini tugasnya masing-masing mencari jurnal arsitektur suku masing-masing, jadi nggak bisa tugas kelompok, jadi masih tugas individual itu ya. Nanti kalau tugas kelompok saya akan bagikan
di pertemuan berikutnya. Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini kuliah kita, bisa? Jangan lupa untuk mengakses e-learning dan isi kuisnya segera ya. Iya, Bu. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya tutup sampai di sini. Berarti, Bu, jurnal tugas individual. Tugas individual. Individual. Yang dokumentasi baru kelompok, Bu. Tetap individual. Dia dalam Oh, berarti tugas kelompok iya, belum. disatukan dalam satu PDF semua ya. Semua. Jurnalnya. Disatukan dalam PDF. Iya, dan fotonya. Iya. Dan foto. Iya, Bu. Tugas itu diupload ke e-learning. Baik, Bu. Hati-hati untuk berat ininya ya, beban filenya ya, itu nggak bisa banyak-banyak. 1 MB, 1 megabyte. Jadi dikompres ininya, filenya. Tapi tetap kalian simpan karena saya nanti akan minta kalian untuk mempresentasikannya. Supaya semua mengenal arsitektur daerahnya yang ada di kelas ini. Jadi yang bentuk PowerPoint jangan dihapus sampai mata kuliah ini selesai ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dev ya.